Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nehzal Official. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah pemuda yang menghadiri hajatan gaib yang diselenggarakan oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Lantas, seperti apakah kisahnya? Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe supaya saya semangat mengupdate konten setiap hari. Silahkan tuliskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar supaya mendapatkan berkah dan syafaatnya di yaumul kiamah. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Seorang pemuda melangkah menyusuri jalan setapak yang membelah hutan. Matahari sore masih cukup tinggi. Ia akan sampai sebelum maghrib kalau terus jalan. Namanya Fadil. Bulan lalu, umurnya tepat 24 tahun. Fadil sedang ada urusan ke desa sebelah. Sebagai salah satu anggota di Persatuan Pemuda Desa, ia diminta membeli beberapa papan dan bambu untuk pembangunan. Fadil terus melangkah. Beberapa kali, ia harus melompat untuk menghindari genangan lumpur dan air. Tadi, sepanjang pagi sampai siang turun hujan. Jalan setapak dan pepohonan jadi basah. Jalan setapak ini cukup panjang, tidak kurang 1,5 kilometer dari ujung ke ujung, membelah hutan, menghubungkan dua pedesaan. Tidak banyak yang menggunakan jalan setapak itu, terutama setelah matahari tenggelam. Selain medannya yang menyusahkan, jalan lewat hutan saat gelap adalah keputusan buruk. Namun, Fadil tidak punya pilihan. Meski ada jalan lain yang lebih bagus dan tentunya ramai, itu memutari hutan dan jauh. Setidaknya, Fadil akan berangkat lewat hutan ini supaya cepat sampai. Pas pulang nanti, barulah ia menebeng kereta kuda yang mengantarkan barang belanjaan lewat jalan besar. Pada tahun 1960-an, kereta kuda seperti dokar atau cikar memang masih sering digunakan di Lampung, terutama oleh warga desa yang tinggal jauh dari perkotaan. Memang, pada zaman itu kendaraan bermotor sudah mulai menyebar luas, tapi belum sampai menyentuh desa pelosok, terutama yang jalannya masih tanah berbatu. Sekian lama berjalan, dahi Fadil mengernyit saat suasana sekitar mendadak jadi redup. Ia mendongak ke atas dan mendapati seluruh penjuru langit ditutupi awan kelabu. Masa? Sudah mau hujan lagi sih? Baru juga berhenti siang tadi, sudah seperti musim hujan saja. Gerutu Fadil geleng-geleng, berusaha mempercepat langkah sebisa mungkin. Beberapa saat kemudian, Fadil dibuat heran oleh suara kerenceng yang mendadak terdengar. Dia berusaha fokus. Alunan musik itu terdengar cukup ramai. Ada juga suara gamelan dan talu balap. Itu seperti musik yang berasal dari sebuah acara besar. Meski melodinya terdengar asing di telinga Fadil, tentu saja Fadil merasa bingung karena mendengar suara musik di tengah hutan. Bulu kuduknya perlahan berdiri. Tengkuknya terasa dingin. Namun, ketakutannya tidak bertahan lama dan segera tergantikan oleh hela nafas lega saat teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, Fadil bertemu dengan teman lama ketika belanja ke pasar. Namanya Bagas. Mereka saling kenal saat SMA dulu. Bagas berasal dari desa seberang hutan. Jadi, sudah lama mereka tidak bertemu. Dalam pertemuan singkat itu, Bagas bercerita kalau ia akan menikah dalam waktu dekat dan berharap Fadil mau datang. Fadil setuju-setuju saja. Ia bercanda akan datang dan mengacau. Bagas hanya tertawa menanggapinya. Mereka berdua teman dekat semasa sekolah. Pasti ini dari rumah Bagas. Kebetulan sekali, sepertinya aku mampir saja dulu. Seingatku, dia pernah cerita rumahnya ada di tepi hutan. Lumayan kan, bisa makan enak. Gumam Fadil pan. Dia melangkah keluar jalan setapak, mulai mengikuti sumber suara ke dalam hutan. Sungguh kebetulan yang bagus. Soalnya, Fadil belum makan siang. Pohon-pohon tampak muram karena awan yang mendung. Padahal biasanya habis hujan begini, suasana sore akan terasa syahdu. Fadil menyibak semak dan tumbuhan sepanjang jalan. Ia terus mengikuti sumber suara yang entah kenapa rasanya terus menjauh. Mendadak, langit menjadi gelap.
Seolah matahari tiba-tiba menghilang. Fadil merasa aneh karena mendadak sudah maghrib. Padahal menurut perhitungannya, ia masih punya waktu sekitar setengah jam sebelum matahari terbenam. Mungkin aku yang salah hitung. Namanya juga kira-kira. Batin Fadil. Ia memikirkan alasan agar membuat semuanya masuk akal. Baru beberapa langkah sejak suasana sekitar menjadi gelap, mata Fadil menangkap cahaya di kejauhan. Fadil langsung berseru senang. Akhirnya ia sampai di pemukiman. Setelah melewati semak-semak yang cukup tinggi, Fadil akhirnya tiba di tepi desa. Ia menatap sekitar dengan aneh. Meski rumah-rumah tampak hidup karena ada cahaya yang terlihat di dalamnya, suasana tempat itu sangat sepi, hampir seperti desa mati. Sontak saja, Fadil bergidik diri. Rasanya seperti ada yang mencengkram lehernya. Namun, karena suara musik itu semakin jelas terdengar, ia dengan segera menepis rasa takutnya. Bisa jadi, warganya sedang menghadiri acara pernikahan Bagas. Temannya itu cukup populer di sekolah dulu, karena tingkahnya yang jenaka. Siapa tahu kan, ternyata Bagas itu anak kepala desa atau orang penting di sini. Fadil berkata pelan, berusaha santai. Fadil berjalan melewati rumah-rumah yang berjejer rapi. Setiap bangunan di tempat itu terpisah oleh jarak yang sama. Tampak diatur dengan sangat presisi. Itu pemandangan yang unik di mata Fadil. Desanya tidak serapi itu. Aku tidak pernah dengar kalau ada tempat seperti ini di desa ini. Bagas juga tidak pernah cerita. Apa mungkin baru ya? Komentar Fadil dalam hati. Fadil akhirnya tiba di sebuah rumah yang sangat ramai. Tampak banyak orang yang duduk di barisan kursi kayu. Dengan tenda pernikahan besar berwarna hijau daun yang menaungi seluruh halaman rumah. Di depan barisan para tamu undangan, ada panggung dengan dekorasi yang tampak asri. Rangkaian bunga dan tangkai pohon disusun sedemikian rupa, membuat panggung itu kelihatan sangat segar. Mempelai pria dan wanita duduk di atas kursi panjang berwarna coklat yang tampaknya terbuat dari kayu. Kepala pengantin ditutupi dengan satu kain panjang, membuat wajah mereka tidak kelihatan. Fadil berdiri terdiam di luar, masih mengagumi konsep acara pernikahan temannya yang sangat alami. Ia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, ada pria parubaya yang menghampiri Fadil dengan tersenyum ramah. Wajahnya kelihatan aneh. Pria itu tidak memiliki garis di antara bibir dan hidung. Ada yang bisa saya bantu, anak muda? Kamu tampaknya tersesat, kata pria parubaya itu ramah. Fadil tersenyum bingung. Dahinya tampak berkerut karena tiba-tiba ditanya seperti itu. Memangnya aku kelihatan seperti orang yang tersesat? Ucapnya dengan nada mengejek. Tapi pria parubaya itu malah mengangguk mantap. Seolah Fadil benar-benar serius dengan pertanyaannya. Fadil menghela nafas berat. Sama sekali tidak mengerti apa maksud pria itu. Ia memutuskan bertanya hal lain. Apa ini pesta pernikahan Bagas? Pria itu mengangguk. Tangannya bergerak menunjuk sebuah papan kayu dengan dua nama terukir di atasnya, yang tadi tidak dilihat oleh Fadil. Iya, ini pesta pernikahan Tuan Bagas. Kalau boleh saya tahu, anak muda siapanya Tuan Bagas? Tanya pria itu. Saya teman namanya. Kemarin diundang tanpa surat, cuma diminta datang saja. Fadil menjawab pelan. Ia merasa geli karena temannya dipanggil dengan imbuhan Tuan. Sepertinya Bagas betulan anak orang kaya. Aku tidak pernah tahu itu. Harusnya dia cerita saja padaku. Lanjut Fadil dalam hati. Pria parubaya itu mengangguk singkat, lalu mempersilakannya bergabung dengan tamu lain di halaman rumah. Sekilas, Fadil melirik papan kayu itu. Di sana tertulis Bagas dan Nira. Nama istri Bagas cantik, pasti orangnya juga. Fadil duduk di barisan belakang. Kursi yang digunakan untuk tamu pun terbuat dari kayu tanpa sandaran. Sungguh unik dan berbeda, tapi sesuai dengan konsep alami. Fadil mengedarkan pandangan ke sekitar. Di sisi kanan panggung, tampak banyak orang yang tengah memainkan alat musik, termasuk kerenceng dan semua yang tadi ia dengar. Yang membuat Fadil bergidik. Para pemain musik tampak sangat pucat. Wajah mereka dingin, tanpa ekspresi. Fadil segera menoleh ke arah lain. Rasanya mengerikan memandangi para pemain musik. Namun, saat Fadil melihat ke arah tamu di sekitarnya,
ia justru mendapati hal aneh lain. Mereka semua diam, sama sekali tidak berbincang-bincang seperti yang biasanya dilakukan tamu saat menghadiri pernikahan. Wajah orang-orang itu pun kelihatan pucat dan datar. Mereka hanya diam, menatap lurus ke depan. Aura di pernikahan itu tidak biasa. Rasanya sedikit mencekam dan mengerikan. Apalagi penerangan di sana hanya berasal dari obor besar yang jumlahnya tidak banyak. 2 di kanan kiri panggung mempelai, 4 di masing-masing sudut tempat duduk tamu. Fadil yang tidak tahu adat seperti apa yang dipakai keluarga Bagas, memutuskan untuk diam dan mengikuti suasana, sambil mati-matian menahan perasaan tidak nyaman. Pernikahannya Bagas menyeramkan. Padahal dari luar tadi kelihatan baik-baik saja. Aku jadi ingin cepat pergi. Fadil mengeluh dalam hati. Fadil menunggu dengan hati yang tidak tenang. Matanya terus bergerak was-was ke sana ke sini. Seiring waktu merangkak pelan, alunan melodi yang dimainkan para pemain musik semakin berat dan mencekam, membuat suasana pernikahan jadi menyeramkan. Fadil juga merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ia yakin ada yang kurang dari orang-orang ini. Tapi Fadil tidak tahu apa itu. Rasanya seperti lupa akan sesuatu yang penting. Nafas Fadil perlahan menderu. Ia tidak tahan dengan suasana mencekam dan sunyi ini. Banyak orang, tapi semuanya seolah menolak untuk bicara. Mematung entah kenapa. Situasinya jadi lebih menyeramkan ketimbang sendirian di tengah hutan. Tidak tahan diam terus, Fadil memutuskan untuk mengajak tamu di sampingnya bicara. Ia ingin bertanya, apa yang sebenarnya orang-orang ini tunggu? Karena di matanya, mereka semua cuma diam mendengarkan musik, bahkan pengantin pun diam mematung. Permisi, Mbak. Ini kenapa semuanya diam ya? Lagi ada apa memangnya? Doa bersama atau apa? Tanya Fadil menepuk pelan pundak seorang wanita di sampingnya. Tiba-tiba, orang di sekitar Fadil menoleh serempak, menatapnya tajam. Bukan hanya wanita yang ia ajak bicara saja, tapi semua tamu di sana ikut memandanginya. Hal itu membuat Fadil ketakutan, hingga badannya gemetar. Jangan bicara. Wanita di samping Fadil berbisik. Wajah pucatnya tampak mengerikan. Setelah berkata demikian, wanita itu kembali menatap lurus ke depan. Begitu pula semua tamu di sana. Fadil meletakkan tangannya di depan dada, merasakan debar jantung yang menggila. Ia merasa tatapan para tamu tadi seolah ingin menelannya. Entah kenapa mereka begitu. Padahal Fadil hanya ingin mengajak bicara. Sepertinya aku mengganggu adat pernikahan di sini. Makanya mereka marah. Bagas, kenapa tidak menjelaskan hal penting begini sih? Saat kemarin kita ketemu, kalau begini kan, aku yang malu. Awas saja anak itu. Batin Fadil kesal. Bisa-bisanya yang seperti ini, ia tidak diberitahu dulu. Fadil kembali menunggu, meski tidak nyaman. Ia takut merusak acara kalau mendadak pulang. Soalnya sedari tadi, ia tidak melihat ada tamu yang beranjak pergi. Biar saja tidak nyaman, itu lebih baik daripada menanggung malu seperti tadi. Saat sedang menunggu, Fadil melihat seorang pria parubaya melangkah menghampiri pengantin pria dan wanita di atas panggung. Itu adalah orang yang tadi menyambut kedatangan Fadil. Tampak pria parubaya itu membungkuk, membuat wajahnya sejajar dengan pengantin. Ia membicarakan sesuatu, sambil sesekali melirik dan menunjuk ke arah Fadil. Pengantin pria yang tadi hanya menunduk diam, tampak mendongak ke arah Fadil, lalu mengangguk. Entah, apa ia bisa melihat atau tidak, karena wajahnya tertutup kain. Aduh, ada apa ini? Apa gara-gara tadi aku bicara ya? Aduh, aku malu banget. Batin Fadil panik. Wajahnya sudah terasa panas. Ia sangat tidak suka perasaan malu di depan umum begini. Karena malu, Fadil sontak menundukkan wajah, menghadap ke tanah. Ia berharap Bagas tidak melihatnya. Saat itulah, Fadil melihat sesuatu yang sangat janggal dan tidak masuk akal. Ia dengan jelas melihat bayangannya di tanah saat menundukkan kepala. Itu hal yang sewajarnya, karena di atas ada cahaya dari obor. Namun, Fadil tidak mendapati adanya bayangan di bawah kaki wanita di kursi sebelah. Begitu juga pria di seberangnya, atau tamu lain. Mata Fadil membulat lebar. Ia memeriksa setiap orang, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang, Fadil sadar apa yang membuat ia merasa kurang saat menatap sekitar tadi.
Itu adalah bayangan. Semua orang di sana tidak memiliki bayangan sama sekali. Nafas Fadil seketika menderu. Jantungnya berdetak begitu cepat, hampir seperti akan meledak. Tanpa peduli apapun, Fadil langsung bangkit berdiri dan berlari keluar. Ia yakin ada sesuatu yang salah di pesta pernikahan ini. Fadil merinding saat berlari keluar. Dari sudut mata, ia dapat melihat kalau semua orang di acara itu sedang menoleh tajam ke arahnya. Fadil terus berlari tanpa memedulikan mereka. Firasatnya berkata kalau ia harus kabur sejauh mungkin dari pesta pernikahan itu. Persetanlah, mau orang bilang aku merusak adat kek, mengacau di pernikahan Bagas kek. Aku tidak peduli. Aku jelas lihat semua orang tadi, tidak ada bayangannya. Mana mau aku di sana lama-lama? Pasti ada yang tidak beres. Ujar Fadil dengan nafas menderu. Ia tengah berlari melewati pemukiman yang jarak antar rumahnya begitu rapi. Untungnya, Fadil masih ingat arah jalan pulang. Sayang, harapan Fadil untuk kabur harus sirna saat di ujung jalan, entah bagaimana ia melihat bangunan itu lagi, yang tampak ramai dengan tenda pernikahan besar di halamannya. Kaki Fadil mendadak berhenti demi melihat hal itu. Matanya terbelalak lebar. Nafas Fadil masih tidak karuan. Keringat mengalir deras di dahi dan sekujur badan. Padahal malam terasa begitu dingin. Apa-apaan ini? Kenapa aku kembali ke sini lagi? Seru Fadil bertanya-tanya. Jantungnya berpacu tidak karuan. Tidak sudi kembali ke sana, Fadil berbalik dan berlari sekuat tenaga berusaha mencari jalan keluar. Pemukiman yang awalnya ia kagumi karena sangat rapi, kini menjadi masalah tersendiri. Jalan di sana sama persis lebarnya. Fadil jadi bingung kemana dirinya harus belok. Setelah beberapa waktu berlari, Fadil dikejutkan karena ia lagi-lagi kembali ke rumah itu. Dengan para tamu, ia masih berdiri menatapnya tajam. Fadil geleng-geleng kepala. Meski tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, Fadil tahu kalau ia harus kabur dari sini. Ayolah, aku mohon, aku mau keluar dari desa sialan ini. Batin Fadil geram. Ia mulai putus asa. Namun, tidak ada yang menjawab harapannya. Karena baru saja Fadil mengambil langkah ke sebuah belokan. Di ujung jalan sana, ia masih melihat pesta pernikahan itu. Fadil terdiam. Tubuhnya gemetaran hebat. Ia sudah tahu sejak kabur tadi kalau ada yang tidak beres dari tempat ini. Namun, Fadil baru sadar kalau apapun yang terjadi di sini bukanlah sesuatu yang bisa ia hindari. Perlahan, Fadil membalikan badan. Tapi ia tidak berniat untuk lari. Ia hanya ingin memastikan sesuatu. Benar saja. Begitu Fadil sempurna membalikan badan, rumah besar yang seharusnya ada di belakang, kini tepat berada di ujung jalan di hadapannya. Rumah itu seolah berkata, kalau kemanapun Fadil melangkah, ia akan tetap kembali. Fadil menelan ludah. Ia tidak mau kembali ke sana. Apalagi tatapan para tamu seolah hendak melahapnya hidup-hidup. Ia takut tidak bisa kembali lagi. Karena Fadil tidak kunjung bergerak, seseorang tampak melangkah keluar dari rumah itu. Ia adalah pria yang menyambutnya saat datang tadi. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Siapa kalian? Dan apa yang kalian inginkan dariku? Seru Fadil bertanya saat pria parubaya itu tiba di hadapannya. Ia ingat kalau sejak datang ke rumah ini, cuma pria itu yang sempat bicara dengannya. Pria itu tersenyum tipis. Garis di wajahnya tampak tegas dan penuh pengalaman. Ia kelihatan seperti orang yang sudah hidup sangat lama. Kami hanya warga desa yang sedang mengadakan acara pernikahan. Dan kebetulan, kamu datang sebagai tamu. Jadi kami hanya ingin kamu mengikuti acara pernikahan ini dengan tenang. Ucapnya santai. Fadil tidak terlalu memedulikan apa yang dikatakan pria itu. Ia cuma ingin pulang. Karena itu, Fadil mulai memohon dengan air mata yang mengalir di pipinya. Aku mohon, biarkan aku pergi. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya mampir ke sini. Aku bersumpah, tidak akan cerita apapun. Aku hanya minta ingin pulang ke rumah. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Ia menggeleng pelan. Tidak bisa. Kamu sudah jadi tamu kehormatan Tuan Bagas. Kamu tidak boleh pulang sebelum acaranya selesai. Ujarnya pelan.
Fadil menjambak rambut. Ia benar-benar ingin pergi. Fadil tidak mau kembali ke acara pernikahan aneh itu. Aku mohon, Pak. Aku tidak seharusnya berada di sini. Ini salah. Tadi harusnya aku tidak di sini. Aku bahkan tidak punya surat undangan. Aku bukan tamu. Aku tidak diundang ke acara ini. Fadil tetap memohon. Ia sungguh takut untuk kembali ke dalam. Tapi, kamu kenal Tuan Bagas, bukan? Kamu adalah teman lamanya. Jadi kamu adalah tamu kehormatan di acara ini. Pria itu bicara santai. Senyum di bibirnya tidak memudar sama sekali. Fadil menelan ludah. Pria itu benar. Ia memang kenal dengan Bagas. Namun, Fadil tidak tahu sama sekali kalau temannya itu punya adat aneh seperti ini. Pernikahan Bagas tampak seperti ritual atau semacamnya, mencekam dan mengerikan. Sejauh ingatannya semasa sekolah dulu, Bagas tampak seperti pemuda pada umumnya. Ia supel dan mudah bergaul. Ini bukan acara yang Fadil bayangkan akan dipilih oleh Bagas untuk pernikahannya. Masuklah. Tidak lama lagi acaranya selesai. Kamu boleh pulang setelah bersalaman dengan pengantin. Kamu juga akan dapat buah tangan dari sini. Ucap pria parubaya itu meraih tangan Fadil, membuat lamunannya buyar. Fadil tidak melawan saat tangannya ditarik memasuki pekarangan rumah. Ia tidak punya pilihan lain. Jika pada akhirnya Fadil tetap harus di sini sampai acara selesai, lebih baik ia melakukannya dengan segera agar bisa cepat pulang. Fadil menganggukkan kepala berkali-kali saat melewati tamu yang menatapnya dengan tajam, seolah ia adalah pelaku kejahatan yang baru ditangkap. Padahal Fadil cuma dituntun kembali ke kursinya. Setibanya di kursi kayu, Fadil diminta duduk oleh pria parubaya itu. Serentak, semua tamu kembali duduk dan menatap lurus ke depan. Para pemain musik yang sejak tadi berhenti pun mulai memainkan kembali alat di hadapan mereka, membuat melodi berat dan mencekam kembali memenuhi acara. Tunggulah di sini, nikmati saja pertunjukannya dengan sabar. Setelah itu, akan tiba waktunya menyalami pengantin. Kamu boleh pulang setelah salaman dengan Tuan Bagas, kata pria itu sambil lalu meninggalkan Fadil di antara orang-orang yang mematung. Fadil mengangguk pelan sambil menelan ludah. Tengkuknya merinding, tapi ia tidak punya pilihan selain menunggu. Waktu merangkak begitu lambat bagi Fadil. Ia sangat takut dan tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba, alunan musik berubah menjadi lebih cepat, tapi tetap mempertahankan nuansa seram dan mencekam. Beberapa pria dan wanita dengan pakaian hitam yang robek sana-sini muncul dari sisi kanan dan kiri panggung. Mereka melangkah dan berbaris di karpet hijau yang terbentang di antara panggung pengantin dan kursi tamu. Fadil tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi perawakan mereka tampak seram dengan wajah pucat dan garis hitam tebal di bawah mata. Perlahan, 6 orang itu mulai menari. Gerakan mereka awalnya biasa-biasa saja. Terlepas dari penampilan yang menyeramkan, tarian mereka cukup terampil. Akhirnya, ada sesuatu yang bisa Fadil nikmati meski tidak seberapa. Namun, seiring waktu, gerakan ke-6 orang itu mulai aneh dan menyeramkan. Mereka kejang dan tidak terkendali dengan mata mendelik, menampilkan bola mata yang sepenuhnya putih. 6 orang itu mulai memukul satu sama lain. Mereka berkelahi seperti hewan buas. Fadil merinding melihat perkelahian itu. Tampak salah satu perempuan, wajahnya terkena pukulan telak. Lalu dari hidungnya keluar darah. Anehnya, tidak ada satupun yang berusaha melerai. Seolah memang pertunjukannya yang seperti itu. Fadil mulai panik. Ia tidak pernah melihat yang seperti ini. Salah satu dari mereka akhirnya tumbang. Dahinya berdarah. Fadil takut ada yang mati, tapi ia tidak berani angkat bicara untuk menghentikannya. Saat Fadil melirik ke arah para tamu, bulu kuduknya seketika berdiri. Tampak semua orang tersenyum melihat perkelahian itu. Mata mereka memancarkan rasa puas saat ada yang tumbang. Nafas Fadil kembali menderu. Matanya membuat panik. Ia merasa semua orang di sini gila. Bisa-bisanya mereka tersenyum senang melihat kekerasan dan darah. Bagaimana ini? Apa aku akan dihabisi kalau acaranya selesai? Tapi, tidak mungkin begitu kan? Mana mungkin Bagas melakukan hal seperti itu pada temannya sendiri kan? Hubungan kami baik kok. Batin Fadil bergejolak.
Ia mulai memikirkan yang tidak-tidak. Fadil kembali tersadar akan situasi saat mendengar tepuk tangan meriah. Dengan bingung, ia melihat ke arah sekitar. Tampak semua tamu bertepuk tangan dengan wajah senang. Saat Fadil melihat ke depan, ia mendapati 6 orang tadi kembali berdiri. Mereka tampak meringis, memegangi tubuh yang terluka. Kendati demikian, ke-6 orang itu membungkuk sambil tersenyum. Seolah mereka telah mempersembahkan pentas seni yang begitu menarik. Setelahnya, 6 orang itu berpisah menjadi 2 kelompok dan berjalan pergi meninggalkan acara. Belum sempat mencerna apa yang terjadi. Apakah semua perkelahian tadi itu hanya sandiwara atau bagaimana? Fadil dikejutkan karena semua tamu serempak berdiri. Sontak saja, Fadil ikut bangkit. Ia tidak mau bertindak berbeda dan mendapat tatapan tajam dari semua orang seperti sebelumnya. Tampak pria parubaya itu melangkah ke depan para tamu. Lalu dengan senyum khas miliknya, ia mulai berbicara. Terima kasih atas kedatangannya pada pernikahan Tuan Bagas. Saya sebagai tangan kanan beliau berharap yang terbaik untuk kesejahteraan desa ini dan semua penduduknya. Mari, silakan berbaris dan menyalami pengantin. Fadil sontak ingat kata pria parubaya itu. Kalau dirinya boleh pulang setelah menyalami Bagas. Dengan segera, Fadil beranjak keluar dari kerumunan. Ia ingin berada di barisan depan. Sayangnya, saat Fadil sudah mendapat tempat di depan, pria itu tersenyum dan menghampirinya. Tamu kehormatan di barisan terakhir. Lagi pula kalian kan teman lama. Pasti mau mengobrol dulu, kata pria itu. Fadil sontak menggelengkan kepala cepat. Maksudnya, ia tidak ingin mengobrol sama sekali dengan Bagas. Fadil cuma ingin segera pulang. Pria itu tersenyum hangat. Kamu mungkin tidak ingin bicara. Tapi Tuan Bagas pasti punya sesuatu yang ingin dibahas denganmu. Mari, saya antar ke barisan terakhir. Ujarnya menarik tangan Fadil. Pemuda itu langsung menghela nafas pasrah. Cukup lama, Fadil menunggu giliran. Untungnya tidak ada adegan pelukan haru di antara tamu dan pengantin. Atau cium pipi kanan dan kiri, seperti para perempuan biasanya. Mereka sungguh cuma berjabat tangan, lalu pergi begitu saja. Tamu yang sudah bersalaman akan diarahkan ke jalan keluar, di mana 2 perempuan sudah menunggu dan siap memberikan bingkisan. Mungkin itu buah tangan yang dimaksud pria parubaya tadi. Saat tiba gilirannya, Fadil segera mengulurkan tangan. Ia tersenyum menatap Bagas dan istrinya yang masih memakai kain penutup kepala. Fadil sudah tidak peduli. Dari awal saja acara ini sudah aneh. Penutup wajah jauh lebih normal. Memang apalagi yang bisa lebih aneh dari para tamu yang entah bagaimana tidak memiliki bayangan. Selamat ya Bagas. Akhirnya kamu menikah. Aku turut senang. Semoga kalian berdua langgeng sampai akhir hayat. Ucap Fadil tersenyum lebar. 5 detik berlalu. Suasana mulai terasa canggung. Entah kenapa Bagas malah terdiam. Bukannya segera menjabat tangan Fadil yang sudah terulur. Ada apa ini? Kenapa Bagas malah diam begitu? Apa dia masih memikirkan bahan obrolan? Ayolah, salaman saja. Aku mau pulang. Batin Fadil memohon. Ia tanpa sadar menggigit bibir bawahnya. Siapa kamu? Tanya Bagas tiba-tiba. Yang sontak membuat Fadil bingung. Siapa dia? Aku tidak mengenalinya sama sekali. Lanjutnya menatap pria parubaya yang juga nampak kebingungan. Ini aku Fadil. Kan tempo hari kamu yang menyuruhku datang. Itu loh, waktu kita ketemu di pasar. Fadil berusaha menjelaskan. Entah kenapa, ia merasa suasananya jadi tidak enak. Bagas bergeming. Ia tidak mendengarkan Fadil. Wajahnya tetap menghadap ke arah pria parubaya itu. Anak ini mengaku teman lama Tuan Bagas. Dia bilang, Tuan mengundangnya tanpa surat undangan. Jawab pria itu. Fadil merasa ada yang salah. Entah kenapa, Bagas seolah tidak pernah bertemu dengannya. Cara bicara Bagas juga berbeda. Suaranya pun lebih berat. Tiba-tiba, Bagas mengangkat kain yang menutupi wajahnya. Ia tampak sangat tampan, meski kulitnya pucat. Garis rahang yang tegas, mata abu-abu yang seolah bersinar seperti bulan purnama. Apa kita sungguh teman lama? Karena aku sama sekali tidak pernah merasa kenal denganmu, Fadil. Ucap Bagas dengan nada bicara yang penuh wibawa. Sontak saja,
Fadil terbelalak. Pria di hadapannya bukanlah Bagas yang ia kenal. Ia sungguh berbeda. Bagas yang Fadil tahu tidak setampan ini. Perbedaannya sangat jauh. Fadil segera mengangkat telapak tangan ke depan. Ia berusaha menjelaskan semuanya. Rasa takut menyeruak di dada Fadil. Ia teringat dengan para penari yang berakhir saling pukul. Tunggu dulu. Aku tidak berbohong. Aku berani sumpah kalau aku memang teman sama Bagas. Tapi Bagas yang aku kenal bukan kamu. Kalian bukan orang yang sama. Ada yang salah di sini. Jelas Fadil dengan suara bergetar dan nafas yang menderu. Fadil kira Bagas di depannya adalah orang yang mengerikan dan suka kekerasan. Apalagi setelah melihat musik pengiring acara pernikahan yang begitu mencekam. Serta hiburan yang bersimbah darah. Namun, tanpa diduga, pria itu malah tersenyum hangat padanya. Jangan takut begitu. Aku tidak akan menyakitimu. Sekarang ceritakan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ucap Bagas tersenyum. Sontak saja, Fadil merasa lega. Sepertinya ia tidak akan dihabisi di sini. Fadil pun mulai menjelaskan alasannya datang ke pernikahan ini. Saya punya teman sekolah bernama Bagas. Beberapa hari lalu, dia mengabari saya mau menikah. Nah, tadi ketika saya sedang berjalan di tengah hutan, saya dengar ada suara musik. Saya pikir itu pernikahan Bagas. Apalagi papan nama di depan sana, tulisannya Bagas. Saya sungguh berpikir, ini pernikahan teman saya. Maaf. Jelas Fadil. Ia tidak menyangka bisa salah mendatangi pernikahan begini. Pria bernama Bagas itu mengangguk paham. Ia tertawa kecil menanggapi cerita Fadil. Pantas saja. Jadi kebetulan namaku sama dengan nama temanmu. Makanya kamu bisa tersesat sampai ke sini. Ucap Bagas mengulangi kesimpulan cerita. Fadil mengangguk membenarkan. Fadil, apa kamu tahu sekarang ini kamu berada di mana? Tanya Bagas tiba-tiba. Fadil mengangkat bahu singkat. Jujur saja, ia tidak tahu. Fadil mengikuti suara musik sebelum tiba di desa seberang hutan. Kemungkinan ini adalah desa yang tidak ia ketahui dan terletak di tengah hutan. Kamu berada di alam bunian, Fadil. Alam gaib. Itulah kenapa tadi kamu tidak bisa pergi. Karena saya tidak mengizinkanmu meninggalkan desa ini. Kata Bagas tersenyum. Mata Fadil membulat. Ia terkejut bukan main. Dadanya seketika bergemuruh. Nafasnya yang tadi sudah tenang kembali sesak. Kalimat Bagas menjelaskan banyak hal. Membuat semua keanehan yang Fadil alami jadi lebih masuk akal. Namun, jawaban Bagas tidak mengurangi kengerian yang Fadil rasakan. Malahan, fakta itu justru membuat semua ini jadi lebih menyeramkan. Mendengar dirinya berada di alam gaib, Fadil dilanda rasa takut yang luar biasa besar. Ia langsung berlutut dan memohon agar dibebaskan. Aku mohon, biarkan aku pulang. Tolong, biarkan aku pergi dari tempat ini. Ucapnya berderai air mata. Saat melihat pemuda tampan itu mengangguk pelan, Fadil langsung berterima kasih dan berlari pontang-panting. Ia bahkan menepis buah tangan perempuan yang hendak memberinya buah tangan. Di pikiran Fadil, yang paling penting adalah pergi secepat mungkin. Fadil masih ingat arah jalan pulang. Untungnya kali ini, jalan itu tidak membawanya kembali ke rumah Bagas. Tepat ketika Fadil melangkah keluar dari pemukiman, ia tersandung sesuatu yang keras dan jatuh tersungkur. Saat bangun dan mengaduk, Fadil terbelalak mendapati dirinya di tengah hutan. Pemukiman yang seharusnya berada di belakang Fadil kini menghilang tanpa jejak. Seolah-olah pemukiman aneh itu tidak pernah ada di sana sama sekali. Fadil tidak mau terlalu memikirkannya. Ia terus berlari sekuat tenaga sampai menemukan jalan setapak. Bermodalkan cahaya pucat bulan sabit, Fadil berlari kembali ke rumah. Desa sudah sangat sepi ketika ia sampai. Kemungkinan ini sudah larut malam. Bapak dan ibunya sontak menangis haru saat Fadil pulang. Mereka khawatir sampai tidak bisa tidur. Fadil pun menceritakan apa yang terjadi. Kedua orang tuanya langsung menangis penuh syukur. Mereka sangat senang masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama. Karena lelah, Fadil tidur dengan cepat. Bapak dan ibunya pun akhirnya bisa beristirahat dengan lega. Beberapa hari kemudian saat bertemu dengan Bagas di pasar, Fadil mengajaknya main ke rumah. Fadil lalu menceritakan apa yang ia alami malam tadi.
Bagas geleng-geleng kepala tidak habis pikir. Ia hampir tidak percaya. Namun, melihat wajah serius Fadil, Bagas akhirnya yakin kalau temannya tidak berbohong. Pernikahanku mundur, Dil. Ada masalah sedikit. Jadi mungkin 2 minggu lagi, ungkap Bagas. Fadil mengukir pengalaman Kalam Bunian di dalam hati, menjadikannya pengingat kalau hal gaib itu benar-benar ada. Lain kali, ia tidak akan mau mempercayai suara musik atau hal janggal apapun di tengah hutan. Itu pengalaman yang tidak terlupakan bagi Fadil. Bahkan, sampai ia menikah dan tua nanti, hal itu akan terus menjadi pengalaman paling gila yang pernah terjadi di hidupnya. Oke, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan hikmah atas cerita ini. Baiklah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.